Sekarang kita akan belajar tentang ini ya, konsep login ya, konsep login di aplikasi web. Ini sebetulnya di YouTube juga sudah ada, tapi nggak apa-apa kita jelasin lagi sedikit ya. Nah, jadi ini berlaku untuk semua aplikasi web. Jadi nggak cuma Java aja. Kita bikin aplikasi menggunakan PHP, menggunakan Python, Ruby dan sebagainya juga. Ini sama konsepnya ya. Nah, jadi pada intinya protokol HTTP itu sebetulnya stateless ya. Stateless itu artinya dia tidak tahu, tidak bisa membedakan antara request satu dengan request yang lain. Nah, jadi misalnya di sini kita punya aplikasi ya. Kita punya aplikasi di sini, aplikasi web ya. Kemudian di sini ada user yang mengaksesnya. Kemudian dia mengakseskan lewat browser ya. Lewat browser ataupun lewat Postman lain-lain ya. Nah, gini. Nah, si usernya nanti kan ada banyak ya. Usernya ada banyak. Dia akses lewat browser juga ya. Atau lewat mobile juga boleh. Misalnya di sini lewat aplikasi mobile ya. Mobile app. Nah, kemudian dia akan request ke sini. Misalnya yang di request sama nih. Misalnya dia sama-sama request ke sini. Dia minta slash transaksi ya. Transaksi. Kemudian yang ini juga mau lihat data transaksi gitu ya. Slash transaction. Nah, di sini kita misalnya punya tabel transaksi di server ya. Jadi ada tabel transaksi. Nah, di sini kolomnya itu misalnya di sini ada ID-nya, kemudian ada usernya, kemudian ada tanggalnya, kemudian description, kemudian ada amount-nya ya. Jumlahnya berapa gitu ya. Nah, di sini misalnya ID 1, usernya user A, kemudian tanggal 1 bulan Januari, kemudian description-nya beli baju gitu ya. Kemudian amount-nya misalnya 100. ID 2 misalnya masih user A, tanggal 2 Januari, kemudian dia beli sepatu. Nah, amount-nya 50.000 misalnya, 500 misalnya. Kemudian di ID 3 ada user B, kemudian ini tanggal 1 Januari ya. Kemudian dia beli misalnya beli handphone harganya 1.000 misalnya. Kemudian nomor 4 ada user A lagi misalnya tanggal 4 Januari, kemudian dia beli topi, harganya 25. Nah, gini. Nah, jadi kita punya tabel transaksi isinya ini. Kemudian ada dua user. User pertama dia mengakses data transaksi, user kedua juga data transaksi ya. Nah, kemudian bagaimana caranya si aplikasi ini membedakan nih? Dia kan harusnya ngirim balik ke user yang user A, dia harusnya balikin berapa record harusnya dia tampilkan? Satu record ya. Oke. Nah, bagaimana cara dia membedakan ya? Ini kan sama-sama requestnya sama ya. Sama-sama get, kemudian URL-nya /trx ya. Ini sama-sama get, URL-nya ini. Nah, aslinya si protokol HTTP ini tidak bisa membedakan karena request-nya sama-sama get, kemudian ke URL /trx ya. Yang ini juga get /trx. Nah, ini tidak bisa dibedakan aslinya ya. Nah, gimana cara membedakannya ya? Cara membedakannya adalah si aplikasi pada waktu dia pertama kali diakses get trx ini, maka dia akan kirim komen ke browsernya ya. Nah, jadi dia akan kirim komen ke sini untuk memasang session ID ya. Session ID. Ini juga dia akan kirim ke sini komen untuk memasang session ID. Ya. Nah, gini. Session ID ini di-generate random saja ya. Nanti ada lagi session ID ini algoritmanya ada macam-macam ya. Maksudnya bentuknya ada macam-macam. Session ID.
Ini ada macam-macam, ada dia nanti random string aja ya. Random, ada yang ada datanya ya. Data. Oke. Nah, gimana caranya? Nah, di sini dia si aplikasi web ini dia akan setelah dia generate angkanya, maka dia akan memasang ada 3 cara nih untuk memasang ini formatnya ya. Di sini formatnya ada 2. Nah, kemudian dia akan memasang si session ID ini di tempatnya si user ya. Nah, ini kan user ya. Tempatnya user di browser atau di mobile. Nah, gimana caranya? Ada beberapa cara ya. Jadi si browser ini supaya pada waktu dia melakukan get, dia akan membawa session ID. Nah, jadi di sini misalnya si user A, session ID-nya misalnya 123 gitu ya. Ini user B, session ID-nya sama dengan 456 ya. Nah, gitu. Nah, dia akan si request get TRX ini harus bawa session ID. Jadi di sini kan kalau HTTP parameter seperti ini ya. SID sama dengan 123. Oke, ini session ID sama dengan 456 ya. Nah, ini dia harus bawa request-nya. Gimana caranya supaya ini terbawa request-nya ya? Maka dia harus menyimpan datanya di sisi user ya, di sisi user. Nah, ada beberapa cara untuk menyimpan si session ID di sisi user ya, storage ya. Nah, cara pertama adalah ini yang paling umum dilakukan, dia akan set namanya cookie ya. Nah, set cookie. Set cookie, kapan dia set cookie? Set cookie itu biasanya pada waktu pertama kali usernya akses. Jadi, biasanya sebelum dia masuk ke halaman transaksi, user ini biasanya nanti dia akan get dulu ke home dulu misalnya, home gitu ya. Nah, di sini juga dia get home. Nah, begitu dia request ke home, maka si browsernya akan mengembalikan HTML yang isinya halaman home tadi dengan ditambahkan perintah untuk set cookie ya. Nah, ini di set cookie. Adanya di mana ya? Adanya di mana? Ini kita coba demokan. Coba bentar, saya sharing screen semua aja. Nah, di sini misalnya ini udah jalan ya aplikasi ya. Aplikasinya sudah jalan, kemudian kita buka window baru, yang Chrome aja deh. Nah, ini ya, localhost 8080/home. Ini sebelum dijalankan kita tampilkan dulu ininya, developer tools ya. Nah, kita akan lihat di sini network, masuk ke tab network ya. Kemudian kita ke localhost 8080/home. Nah, di sini pada waktu kita mengakses home, maka dia akan redirect ke halaman login karena kita belum login tadi ya. Nah, di sini ada mana ya? Nah, di sini ada perintah. Nih saya gedein aja. Di sini ada perintah untuk melakukan set cookie. Nah, gini ya. Set cookie yang nilai nama variabelnya. Jadi cookie itu sebetulnya ya penyimpanan data aja, sama seperti map atau apa ya. Jadi artinya dia simpen data. Simpen data berarti kan ada nama variabel dan ada value-nya ya. Nah, nama variabelnya adalah JSessionID ya. JSessionID ini adalah nama variabel yang digunakan oleh Tomcat. Jadi ini yang ngeset Tomcat-nya ya, bukan Spring Security-nya ya. Nah, jadi di sini JSessionID, kemudian di sini ada value-nya nih, 80, FCF, 21 dan seterusnya ya. Ini value-nya. Nah, berarti si user ini browser ini dia akan mendapatkan session ID 80, CF dan seterusnya, belakangnya A 362 ya. Nah, sekarang kalau kita buka Windows 1 lagi ya, kita buka Windows 1 lagi, localhost /home. Ini kita tampilkan dulu ininya, developer tools-nya. Oke. Nah, kita lihat di sini home. Maka di sini dia ngeset juga session ID. Ini sama atau beda ya?
Nah, di sini B14, di sini B91 ya. B91 sama B14. 88B9, 88B9 sama ya. Ya, mungkin sama lah, nggak apa-apa. Ya, intinya dia akan generate session ID. Ini harusnya sih beda ya, karena ininya kan beda incognito window-nya. Nah, jadi dia kita coba pakai Firefox saja coba ya, Firefox. Jadi kalau ngetes session gini ya kita biasanya siapkan beberapa browser ya. Oke. Nah, kita buka private window. Kemudian kita nyalakan developer tools. Kemudian masuk ke tab network, localhost 8080/home. Nah, di sini ada kita mengakses ke get. Nah, ini 302 ya. Nah, kita lihat di sini. Ini kita pindahin ke samping aja deh. Nah, gini ya. Kita lihat di sini cookie. Nah, set cookie-nya ya 3B 3B. Nah, 3B 3B di sini. Nah, beda ya. Jadi beda nih. Dia ngeset cookie. Nah, artinya di sini tadi balik lagi ke sini, dia akan ngeset session ID ya, session ID di dalam variabel yang namanya cookie ya. Ini metode yang paling mainstream ya. Artinya paling mainstream ini ya rata-rata browser cookie-nya nyala, kemudian session ID-nya disimpan di cookie gitu. Tapi ada lagi metode-metode yang lain ya, misalnya di browsernya cookie-nya di disable gitu. Ini tidak lazim sih, zaman sekarang itu biasanya pasti nyala cookie-nya. Tapi ada lagi metode. Yang kedua adalah dia akan embed di variabel URL ya, URL. Nah, jadi di sini pada waktu dia bikin bikin URL ya. Pada waktu kita bikin URL kan biasanya href ya sama dengan slash, ini tanda kutip ya, slash trx gitu ya. Nah, gini kan ya. Ini pakai kurung begini. Nah, di sini daftar transaksi gitu kan ya. Nah, kemudian slash a gitu kan ya. Nah, ini kita ubah ya di server melalui coding. Jadi kita coding ini kita ganti nilainya menjadi href ya. Sama dengan slash tanda kutip slash trx tanda tanya session ID sama dengan tadi 123 gitu ya. Nah, gini ya. Nah, di sini labelnya transaksi. Kemudian ini slash a. Nah, gini ya. Oke. Nah, jadi di sini session ID-nya ini kita masukkan ke dalam si URL ya, URL. Ini metode kedua ya. Nah, metode ketiga adalah kita masukkan ke dalam form ya, form. Nah, jadi kalau kita bikin form sama seperti tadi yang sebelumnya yang CSRF tadi ya, CSRF kan di dalam formnya ada tag baru, nama variabelnya underscore CSRF, kemudian value-nya ya random string. Nah, ini sama. Jadi kita pada waktu generate form nanti ya di sini kita bikin form. Nanti kan metodenya sama dengan post ya. Action-nya apa gitu kan. Nah, di dalam sini kita bikin di sini variabel, misalnya input, biasanya type-nya hidden biar dia nggak muncul nggak tampil di browser ya. Type-nya sama dengan hidden. Kemudian name-nya misalnya session ID ya. Kemudian value-nya sama dengan ini tadi 123
Ya, nah, tutup slash gitu. Nah, gini. Jadi setiap kali nanti di sini ada button, kita klik, maka si input SID ini, session ID ini akan terbawa ke server. Intinya gimana caranya lah supaya ini nyampe lagi ke server. Karena kalau di server atau di aplikasi tidak terima session ID, maka dia tidak tahu nih, ini yang request siapa, apakah si A atau si B, gitu ya. Nah, jadi ini yang pertama kita harus punya ini session ID. Session ID gimana caranya? Ya bisa simpan cookie, bisa di URL, bisa di form. Ya ini ada tiga metode. Paling utama paling sering digunakan ya cookie. Gimana cara ngeset cookie? Yaitu di set di server ya. Maksudnya di coding kita di aplikasi servernya, di PHP-nya, di Java-nya gitu. Nanti ada perintah set cookie ya. Tapi karena kita pakai framework kan biasanya ini udah otomatis semua nih. Jadi banyak yang tidak paham nih bahwa sebetulnya si coding kita itu akan ngeset cookie. Nah, caranya seperti ini, set cookie gitu ya. Nah, kalau di cookie semua request ke sini walaupun nggak dipasang di URL, walaupun tidak dimasukkan di form, itu dia tetap akan diikutkan karena request ke server itu dari browser ke server itu akan membawa semuanya ya. Nih coba kita tes aja. Di sini user 002 test manager ya. Nih kita akan lihat mana ya, ini disable cache, ini apa nih, request blocking enggak. Oke, ini lognya mudah-mudahan jalan terus ya. Ini apa nih? Oke, nah ini kita coba jalankan sign in ya. Nah kita lihat di sini post. Pada waktu post, maka kita lihat di sini di request header-nya, di sini ada cookie ini. Nah, ini cookie. Cookie-nya otomatis dikirim di dalam request header ya. Nah, jadi di sini cookie ini akan dikirim melalui request header. Kalau URL gimana? Kalau URL ya tentunya di sini ya, tentunya di sini. Kalau form gimana? Ya di sini di parameter. Jadi kalau di Spring kita mengambilnya menggunakan request param ya, pakai annotation request param atau kita ambil requestnya kemudian get parameter ya. Kalau di PHP ya pakai $get atau $post gitu ya. Seperti itu. Nah, tapi kalau cookie dia masuknya ke request header. Jadi kita bisa ambil di request header atau biasanya di bahasa pemrograman yang populer itu bisa langsung get cookie. Dia menyediakan method atau function untuk get cookie gitu ya. Nah, jadi ini cara mengirimnya kalau lewat cookie lewat request header, URL ya lewat URL, form ya lewat form gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, session ID saja ini belum cukup untuk mengidentifikasi user karena dia kan hanya random saja ya, dan setiap orang yang akses itu akan dibuatkan atau akan digeneratkan session ID yang baru yang nilainya random dan unik gitu kan. Nah, bagaimana mengasosiasikan ini bahwa si session ID 123 ini user A atau user B gitu ya. Ini 456 user B atau user A gitu. Nah, ini kan kita nggak tahu usernya siapa ya. Nah, jadi di sini si aplikasi ini dia harus pada waktu dia get transaction, misalnya get transaction session ID sama dengan 123 ya. Maka di sini dia akan ya. Yang pertama dia cek dulu nih di sini. 123 itu siapa gitu ya. Nah, ya. Dia kan nggak tahu nih awalnya, dia cuma dapat request get transaction URL-nya 123 session ID-nya 123, entah dikirim lewat URL, entah dikirim lewat cookie, entah dikirim lewat form dan lain-lain gitu ya. Nah, dia nggak tahu siapa. Jadi apa yang dia lakukan? Dia kemudian tampilkan login form ya. Nah, dia tampilkan login form. Dia balikin dulu nih. Ini kita lihat si ini ya tadi. Ini deh, ini yang belum login. Nah, di sini dia kirim 302 ya. 302 itu artinya redirect. Jadi kalau dari server mengembalikan 302 itu artinya redirect dan dia harus memberikan location ya, respon header.
Artinya redirect kemana? Nah, si 302 ini artinya redirect temporary, artinya besok-besok masih bisa tetap mengakses ke home ya, eh, tapi kalau belum login akan diarahkan. Nah, ini beda dengan 301. 301 itu redirect permanen. Jadi misalnya kita mau ganti hostname misalnya dari artivisi.com menjadi artivisi.id. Nah, di tempat yang baru, di tempat yang lama, di website lama itu kita balikin 301 location-nya Artivisi ID. Artinya nanti browsernya besok-besok dia tidak akan ngakses ke .com lagi, dia langsung aja ke ID gitu ya, ke artivisi.id. Nah, tapi kalau 302 itu redirect temporary, artinya besok-besok nanti dia ngaksesnya ke home lagi gitu. Nah, tapi sekarang karena dia belum login maka diarahkan dulu ke login gitu. 302 makanya ya. Nah, jadi itu bedanya 302 dan 301 nih status code ya. Jangan sampai salah ya. Nah, kemudian kita dapat 302 diarahkan ke login. Kenapa diarahkan ke login? Karena si aplikasi kita itu belum tahu 123 ini usernya siapa. Nah, pada waktu di login ini kan kita harus memasukkan username, kemudian password ya. Kemudian dia submit ya. Dia submit. Nah, pada waktu submit tentunya dia menambahkan session ID kan? Session ID. Nah, kemudian di sisi server kita cek username, password. Nah, pada waktu dia sukses, misalnya username-nya benar, password-nya benar gitu ya. Maka setelah itu dia akan mengasosiasikan atau menghubungkan ya. Asosiasi atau menghubungkan bahwa 123 ini adalah user A gitu ya. Kalau username-nya benar, kalau password-nya benar gitu. Nah, sehingga waktu dia mengambil get session ID 123, maka si framework atau di server dia akan ngecek 123 ini punyanya siapa. Nah, berarti di sini dia punya tabel session ya, tabel session. Nah, session ini entah bisa di-manage di database, bisa juga di-manage di memori. Tapi kalau kita manage di memori, nanti pada waktu restart aplikasinya ya hilang semua gitu ya. Memang ada beberapa application server yang dia disimpan ke disk ya. Seperti Tomcat gitu, dia kalau misalnya dimatiin, dia nyimpan ke disk. Tapi itu bukan bukan sesuatu yang bisa diandalkan, artinya kadang dia simpan, kadang enggak, tergantung settingan gitu ya. Nah, tapi intinya dia punya di sini session ID ini ya intinya ini aja. Session ID-nya berapa ya? Session ID-nya berapa? Kemudian dia expired-nya kapan ya? Kemudian usernya siapa gitu kan. Nah, gini. Ini kita bisa maintain sendiri atau kalau kita pakai framework seperti Spring Security ya ini udah dia yang ngurusin gitu ya. Nah, jadi di sini ada 1 2 3 tadi expired-nya misalnya 30 menit gitu ya, misalnya 30 menit. Nah, 30 menit ini nanti ditulis waktunya ya. Jadi misalnya sekarang dia login jam 11, berarti di sini ditulis 11.30 gitu ya. 30, usernya siapa? Oh, usernya A gitu. Nah, nanti dia ini lagi 456. Oh, ada lagi login. Misalnya si user B ini sudah berhasil login, maka kapan dia expired? Misalnya 11.45 gitu ya, 45. Maka di sini usernya B gitu. Nah, dengan tabel session ini nanti kita juga bisa mengimplement kalau mau nanti kita mengimplement yang namanya session concurrency gitu ya. Nah, jadi di sini nanti ada lagi fitur baru atau tambahan hal yang bisa kita lakukan yang namanya session atau multiple session concurrency ya. Session Nah, di sini artinya session concurrency ini adalah kita mau maksimal berapa login ya. Max biasanya yang disetting di sini maximum session per user. Nah, gini. Jadi karena kita sudah punya tabel session, misalnya dia login lewat browser, misalnya tadi browsernya kita pakai Firefox gitu ya. Kemudian kita login lagi nih, misalnya lewat handphone tapi lewat browser juga, browsernya Chrome tapi di Android misalnya. Nah, nanti kan dia dapat session ID yang berbeda nih. Misalnya dapat session ID-nya misalnya 789 gitu ya.
Nah, di sini usernya user B juga nih yang login gitu kan. Nah, kita bisa hitung nih, di sini sudah ada berapa? Berarti ini kan udah ada 2 session kan, 2 session concurrent. Nah, ini mau kita izinkan atau enggak gitu. Di aplikasi banking biasanya ini tidak diizinkan, jadi dia maksimum 1 session. Jadi kalau kita sudah login di laptop, kita login lagi di web di handphone, maka itu salah satu gagal ya. Nah, ini juga nanti biasanya setelah ini akan kita setting lagi setelah maksimum session, kita akan setting siapa yang menang gitu ya. Artinya prioritasnya siapa ya. Priority ya. Nah, priority itu maksudnya adalah siapa yang menang ya. Jadi ada yang menang yang duluan ya. Jadi kalau yang menang yang duluan, misalnya kita udah login di laptop. Nah, begitu kita mau login di handphone yang kedua kali kita ditolak di handphone. Anda masih tercatat login. Nah, itu namanya yang menang yang duluan atau yang menang yang belakangan ya. Nah, kalau yang menang belakangan, begitu kita login di handphone, maka yang di laptop otomatis ketendang atau otomatis logout gitu ya. Nah, duluan ini kalau bahasa Inggrisnya namanya first ya. Nah, kalau yang belakangan ini bahasa Inggrisnya namanya last ya. Nah, jadi nanti kalau baca dokumentasi jangan bingung, ada first, ada last. Kalau kita mengenable session concurrency, biasanya maksimum per user kalau kita enable ini ya 1 gitu ya. Nah, jadi jangan lupa ini tadi berlaku untuk semua bahasa pemrograman karena aslinya dia tidak bisa menghandle tidak bisa membedakan, maka si framework atau si bahasa pemrograman atau application server dia akan menambahkan session ID. Session ID bisa disimpan di sini, bisa disimpan di database ya. Di sisi client, nah ini client storage ya, ini kurang lengkap. Di sisi client kita bisa simpan di cookie, di URL atau di form ya. Nah, kalau di server nanti bisa disimpan di database, bisa juga disimpan di memori, bisa disimpan di disk, dia tulis ke file gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kita balik lagi ke sini ya. Tadi yang kita bahas adalah random, ini random 1, 2, 3. Kemudian tadi ada lagi yang kedua adalah data ya. Kalau data ini yang sekarang umum dipakai adalah JWT ya. JSON Web Token ya. Artinya ya sebenarnya token juga, cuman dia di sini ada datanya. Datanya apa aja biasanya? Biasanya ya si usernya siapa ya. Kemudian expirednya kapan, kemudian scope-nya apa aja, permission-nya gitu ya. Kemudian issuer-nya siapa, yang menerbitkan siapa. Nah, issuer ini biasanya ditambahkan dengan signature ya, signature. Nah, signature ini nanti bisa diverifikasi dengan public key-nya si issuer ya. Jadi issuer ini penerbitnya atau si aplikasinya dia punya public key, kemudian punya public key dan private key. Private key-nya digunakan bikin signature, kemudian public key-nya digunakan sama si user ini untuk memverifikasi gitu. Nah, jadi intinya JWT sama yang random token atau opaque token ini ya intinya sama aja, fungsinya sama-sama mengimplementasikan session ID. Cuman bedanya kalau yang JWT, dia sudah ada datanya sehingga ini nggak usah nanya-nanya lagi ke server gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, ini konsep authentication dulu. Nanti setelah ini kita akan bahas tentang authorization ya.